Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Apoteker Gita Cahya Eka Dharma SPMSI selaku dosen pengampu ilmu farmasi veteriner. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Arif Agifari dengan rekan saya Natasha Ramadhani Sugandi, Muhammad Rifa Abdurrahman Nur, Raden Nesya Fitriani Hadian, dan juga Frendi Diki Ferdian. Untuk selanjutnya di sini kami akan menjelaskan beberapa hal mengenai ilmu farmasi veteriner. Di antaranya ada pengertian istilah ilmu farmasi veteriner, hewan dan manusia, pengobatan pada hewan, falsafah obat dan pengobatan, strategi pengobatan, serta sediaan veteriner dalam kefarmasetikaan. Untuk pengertian akan dijelaskan oleh Raden Nesya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raden Nesya Fitriani Hadian dengan NPM 23029. Pengertian veteriner, istilah veteriner dari bahasa Inggris veteriner belum begitu dikenal oleh masyarakat Indonesia. Dalam beberapa kamus, kata ini selalu dihubungkan dengan hewan dan penyakitnya, atau hal-hal yang berkaitan dengan pengobatan penyakit hewan serta pekerjaan dokter hewan. Berpendapat bahwa makna veteriner sebenarnya lebih luas dari sekedar kesehatan hewan. Istilah veteriner mencakup kesehatan hewan dan segala hal yang berhubungan dengan upaya kesejahteraan dan membahagiakan manusia. Selanjutnya, di sini ada istilah ilmu farmasi veteriner. Ilmu farmasi veteriner adalah cabang ilmu farmasi yang mempelajari pembuatan, penggunaan, dan pengawasan obat untuk hewan, termasuk aspek farmakologi, toksikologi, formulasi, dan regulasi obat hewan. Perkenalkan, saya Natasha. Di sini saya akan memaparkan sedikitnya mengenai hewan dan manusia. Dalam aspek veteriner, hewan dan manusia memiliki hubungan simbiotik yang memerlukan penanganan multidisiplin dan dari kedokteran hewan dan kesehatan masyarakat. Dokter hewan memastikan kesehatan dan keamanan hewan, mencegah penyakit zoonosis, dan menjamin kualitas produk pangan hewani yang aman dikonsumsi manusia. Peran ini penting untuk ketahanan pangan, kesiapsiagaan bencana, dan kesejahteraan manusia serta lingkungan, menggarisbawahi prinsip satu kesehatan atau One Health. Selanjutnya, pengobatan pada hewan merupakan bagian penting dari bidang kedokteran veteriner yang bertujuan untuk menjaga kesehatan, mencegah, serta mengobati berbagai penyakit yang menyerang hewan. Proses pengobatan dilakukan berdasarkan diagnosis yang tepat melalui pemeriksaan fisik, laboratorium, maupun penunjang lainnya untuk menentukan jenis penyakit serta terapi yang sesuai. Pengobatan dapat meliputi penggunaan obat-obatan seperti antibiotik, antiparasit, analgesik, dan vaksin yang disesuaikan dengan spesies, berat badan, serta kondisi fisiologis hewan. Selain terapi farmakologis, dokter hewan juga dapat melakukan tindakan non-farmakologis seperti operasi, perawatan luka, terapi cairan, dan rehabilitasi. Dalam praktiknya, pengobatan hewan tidak hanya bertujuan menyembuhkan penyakit, tetapi juga mencegah penularan ke hewan lain atau manusia, terutama pada penyakit zoonosis. Prinsip kehati-hatian sangat penting dalam penggunaan obat hewan untuk mencegah resistensi antibiotik dan memastikan keamanan produk hewani yang dikonsumsi manusia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifa Abdurrahman Nur dengan NPM 23026. Selanjutnya ada falsafah obat dan pengobatan. Falsafah obat dan pengobatan veteriner merupakan dasar pemikiran tentang bagaimana obat digunakan secara rasional, aman, dan etis untuk menjaga kesehatan hewan. Prinsip utamanya meliputi kesejahteraan hewan, efektivitas terapi, serta tanggung jawab profesi dalam pemberian obat. Dalam praktiknya, penggunaan obat harus didasarkan pada diagnosis yang tepat, dosis yang sesuai, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap manusia dan lingkungan sesuai konsep One Health. Perkenalkan, nama saya Frendi Diki Ferdian dengan NPM 23132. Masuk ke strategi pengobatan. Strategi pengobatan veteriner adalah langkah-langkah untuk menentukan terapi paling tepat bagi hewan. Dimulai dari diagnosis yang akurat, lalu pemilihan obat sesuai jenis dan kondisi hewan, dosis yang tepat, serta pemantauan hasil pengobatan. Selain itu, penting juga mencegah resistensi obat dan menjaga kesehatan hewan serta keamanan
produk hewani. Tujuannya adalah agar pengobatan efektif, hewan sembuh, dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi manusia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Al-Ghifari dengan NPM 10060623031. Sini ada beberapa sediaan veteriner dalam kefarmasetikaan. Yang pertama dalam bentuk tablet, ada albendazole bolus untuk mengobati cacing pada sapi. Lalu ada bentuk sirup atau suspensi oral. Contohnya itu amoxicillin sirup untuk anjing atau kucing. Lalu ada premix pakan atau feed addictive, yaitu tilosin pyrenix untuk pencegahan infeksi bakteri pada unggas. Selanjutnya ada bentuk injeksi juga ya. Di sini ada injeksi oxytetracycline yang berfungsi untuk berinfeksi pada bakteri pada sapi, kambing, atau domba. Lalu selanjutnya ada salep kulit, yaitu ointment atau krim. Contohnya seperti diomycin bacitracin ointment untuk luka atau infeksi kulit pada hewan. Lalu ada sediaan intravena, yaitu Ranger Lactavet untuk rehidrasi pada anjing dan kucing. Dan yang terakhir ada vaksin rabies untuk anjing dan kucing. Sekian saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi ilmu farmasi veteriner. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sebenarnya. Alhamdulillah, beres. Cek dulu, ke-record gak? Coba cek, Bo. Coba yang ngerjakan ngan 3 jam, buset. Tapi kelompok baturnya karek